Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga umur panjang. Semoga saja pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menikmati berbagai macam kenikmatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kami ada membacakan salah satu daripada ayat suci Al-Quran, yaitu pada surat Al-Qasas ayat 77. Di sini yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri di akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Di sini sebelum kami menyampaikan panjang lebar daripada kajian ilmu pada pagi yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan yang pertama sekali, yaitu mengenai keseimbangan hidup dunia dan akhirat. Jadi, yang dinamakan dengan keseimbangan adalah kesesuaian antara perlakuan kita di saat kita itu hidup di dunia, dan juga tidak melupakan kehidupan kita atau perlakuan kita itu sendiri untuk menuju ke alam akhirat. Jadi yang namanya dunia ini adalah kita ibaratkan sebagai ladang kehidupan kita untuk mengejar kebahagiaan kita itu, untuk kebahagiaan yang di dunia. Karena Rasulullah telah bersabda, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup itu selama-lamanya. Dan juga jangan kamu lupakan, kejar juga untuk akhiratmu. Kenapa? Seakan-akan dirimu itu akan mati ataupun meninggal pada esoknya. Ini adalah salah satu daripada keseimbangan. Jadi di sini kita perlu juga memahami apa sebenarnya tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu
kecuali adalah untuk beribadah kepadaku. Itu yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah dengan kita cuma beribadah saja kita mampu untuk melakukan taat kita kepada Allah? Tidak. Tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada kita, yaitu untuk mengejar dunia. Mencari nafkah misalnya, kerja, berbisnis, berpolitik, dan lain sebagainya. Itu juga dianjurkan oleh Allah. Supaya apa? Untuk keutuhan hidup kita di dunia sebagai dasar untuk memperkuat, untuk mencari ilmu untuk ke akhiratnya. Disitulah timbulnya satu keseimbangan. Berarti dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk mencari rezeki dunia, dan juga dunia ini adalah tempat ladang amal kita untuk bekal kita di akhirat kelak. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya Allah itu tidak membatasi kepada kita untuk mencari akhirat saja. Allah juga memberikan peluang dan kesempatan sebanyak-banyaknya, yaitu untuk menggapai kebahagiaan kita di dunia. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan hidup kita adalah kesenangan, kebahagiaan yang kita cari. Tetapi apabila kesenangan dan kebahagiaan itu cuma kita fokuskan kepada suatu hal yang untuk keduniawinya saja, sungguh itu kita termasuk adalah golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kita itu mempunyai keimanan, takwa dan sebagainya, kita wajib untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan di atas dunia ini. Kita pergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk mensukseskan juga kehidupan kita di akhirat kelak. Hadirin para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa saja langkah-langkah yang akan kita lakukan, kita perlu adanya persiapan-persiapan. Contohnya saja sebagaimana para petani yang ingin pergi ke ladang atau ke sawah. Jadi sang petani tersebut juga harus mempersiapkan bekal, bahan ataupun alat-alat untuk pertanian. Untuk ke ladangkah, ke sawahkah. Begitu juga kehidupan dunia. Apa persiapan kita di dunia ini? Yang pertama sekali adalah untuk di dunia kita harus mencari alat, mencari bahan yang bisa mendukung kita itu untuk menjadi orang-orang yang sukses. Untuk menjadi orang sukses bukan saja untuk mensukseskan diri kita sendiri, juga bisa mengajak orang lain, tetangga, jiran, masyarakat misalnya. Nah, kita cari alat yang bisa untuk mensukseskan diri kita dan juga kepada orang lain. Disitulah timbulnya adanya rasa kemanusiaan atau sifatnya moral kita selaku anak bangsa, selaku manusia, dan juga untuk membangun bangsa ini kepada bangsa yang lebih baik. Kemudian bahan ataupun alat untuk menuju dunia sudah selesai. Jadi kita menuju kepada hal berikutnya, yaitu apa saja persiapan-persiapan kita itu untuk menuju ke alam akhirat. Ternyata untuk mencari bahan ataupun alat kebutuhan kita di dunia, kita persiapkan di dunia saja. Tetapi kalau untuk di akhirat, kita ternyata perlu mempersiapkannya di saat kita hidup di atas dunia ini. Nah, jadi disitulah barang siapa yang mampu mengelola dirinya, membawa dirinya untuk ke akhirat kelak, maka persiapkan bekalnya atau peralatannya, yaitu di masa dia di dunia. Misalnya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal ibadah, bersedekah, tolong-menolong, memberi masukan-masukan yang baik, memberikan sedikit pengajian-pengajian, mengajarkan ilmu Al-Quran dan lain sebagainya.
Ternyata itu bukan untuk di dunia. Kita lakukan memang di dunia ini, tetapi itu adalah bermanfaat akan kita rasakan di saat kita akan hidup di akhirat kelak. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami rasa demikian saja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, bermanfaat kepada pribadi kami dan juga para pendengar sekalian. Yang benar kami ucapkan itulah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesalahan yang mungkin kami sampaikan pada pagi ini adalah berdasarkan kebodohan dan juga kealpaan daripada kami pribadi. Semoga saja bermanfaat untuk buat kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.